Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairul anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Gunung Mekongga merupakan gunung tertinggi di pegunungan Mekongga yang membentang dari sisi utara wilayah Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kawasan pegunungan ini merupakan jajaran pegunungan Verbeek yang puncak-puncaknya terdiri dari jenis batuan kars dataran tinggi. Dengan puncak tertinggi gunung ini bernama Mosero Sero yang memiliki ketinggian 2620 di atas permukaan laut. Secara geografis, wilayah pegunungan ini terbentuk dari otal yang terangkat sekitar ratusan juta tahun yang lalu. Fenomena ini kemudian memberi ruang bagi semua jenis flora dan fauna yang khas kemudian menjadi biota endemik. Pegunungan Mekongga ideal untuk kegiatan pendakian. Awal pendakian adalah dari dusun Surolako, desa Rantai Baru di Kecamatan Rantai Angin, yang dapat dicapai dengan kendaraan roda 4 sekitar 4 jam dari desa Kolaka. Selama perjalanan ke puncak membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 hari, dan para pendaki gunung akan disuguhi suasana hutan tropis yang begitu jarang dijamah orang. Merdunya kilauan burung juga dapat didengar oleh para pengunjung sampai acara menyeberangi pertemuan Sungai Masambo dan Sungai Tinokari. Setelah itu pengunjung juga dapat berpapasan dengan anoa jika beruntung. Nama Mekongga berasal dari cerita rakyat setempat yang berkisah tentang pertemuan seorang kesatria dan seekor burung elang. Menurut hikayat, suatu masa puncak gunung ini dihuni oleh Kongga, yaitu seekor burung raksasa. Para penduduk sering resah karena sang burung sering membuat onar dan mengganggu kehidupan rakyat. Kemudian muncullah seorang bangsawan gagah berani yang berhasil menewaskan burung raksasa tersebut. Sebagai hadiahnya, raja setempat menikahkan putrinya dengan si bangsawan, serta untuk mengenang jasa besar itu, kawasan tersebut diberi nama Mekongga. Pendakian di Gunung Mekongga terdapat 8 pos, yang masing-masing pos memiliki jarak yang lumayan jauh untuk ditempuh. Menurut sebuah legenda, konon gunung di Sulawesi Tenggara diberi nama demikian karena merupakan tempat jatuhnya burung Garuda raksasa atau Kongga. Burung Kongga mati setelah menyerang negeri Sarume. Alkisah, pada zaman dahulu kala ada seekor burung Garuda raksasa tiba-tiba datang ke negeri Sorume, sekarang ini bernama Kolaka. Si burung membuat kacau seisi negeri. Setiap hari burung Garuda raksasa mencuri hewan ternak untuk dimangsa. Para penduduk merasa khawatir. Jika hal ini dibiarkan lambat laun, hewan ternak mereka akan habis. Bisa jadi bahkan mungkin Garuda raksasa tersebut suatu saat akan memangsa manusia. Larumbalangi adalah seorang sakti mandraguna. Ia tinggal di negeri Salumba. Sekarang daerah ini sudah menjadi Balendete. Larumbalangi memiliki sebilah keris dan selembar sarung pusaka yang dapat digunakan untuk terbang. Penduduk Sarume mengirim utusan untuk ke negeri Salumba.
untuk meminta kesediaan Larum Balangi membantu mengusir burung Garuda raksasa, pengacau negeri mereka. Tidak lama kemudian, para utusan negeri Sarume tiba di negeri Salumba untuk menemui Larum Balangi. Hingga pada akhirnya para utusan menceritakan peristiwa yang menimpa negeri mereka, serta meminta Larum Balangi untuk membantu mereka. Kemudian Larum Balangi memberikan saran pada mereka agar mereka mengumpulkan bambu tua, kemudian ujungnya dibuat runcing dan dioles racun. Yang terakhir, mereka harus mencari seorang pemberani untuk melawan si Garuda raksasa. Kemudian dipagar dengan bambu runcing. Jadi apabila burung kongga menyerang, maka akan tertusuk bambu beracun tersebut. Itulah kata Larum Balangi kepada para utusan. Setelah itu, para utusan segera pulang ke negeri Sorume untuk melaksanakan strategi bambu runcing. Sesampainya di Sarume, para utusan menyampaikan strategi Larum Balangi. Para tetua adat segera mengadakan sayembara mencari laki-laki pemberani untuk dijadikan umpan melawan Garuda raksasa. Apabila ada rakyat jelata mau menjadi umpan, maka ia akan diangkat menjadi bangsawan. Dan jika ia seorang bangsawan, maka akan diangkat menjadi pemimpin negeri. Keesokan harinya, ratusan pendekar dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata telah berkumpul untuk mengikuti sayembara tersebut. Setiap orang menunjukkan kemampuannya di hadapan sesepuh negeri Sorume. Akhirnya setelah melewati persaingan ketat, maka terpilihlah seorang pemenang yang bernama Tasahea. Para sesepuh kemudian memerintahkan penduduk untuk membuat bambu runcing beracun, kemudian dipasang di padang bende. Tasahea kemudian dimasukkan ke dalam lingkaran yang dikelilingi oleh bambu beracun. Masyarakat segera meninggalkan Tasahea berdiri sendirian di dalam bambu beracun untuk memancing burung Garuda raksasa. Sudah berjam-jam Tasahea berdiri sendirian di dalam lingkaran bambu runcing beracun, namun burung Garuda raksasa belum juga kelihatan. Hingga pada siang harinya, tiba-tiba saja cuaca berubah dari cerah menjadi mendung, sangat mencekam. Saat itulah Tasahea melihat burung Garuda raksasa terbang mendekatinya. Kongga berusaha menyerang Tasahea, tapi sial, belum sempat menyerang, sayap Garuda raksasa tertusuk oleh bambu runcing beracun. Burung Garuda raksasa berteriak kesakitan. Tasahea tidak menyanyiakan kesempatan ini. Ia mengambil 9 bambu runcing beracun, kemudian menancapkan ke bagian dada burung Garuda. Burung Garuda meronta-ronta kesakitan sampai akhirnya ia berhasil terlepas dari bambu runcing tersebut. Ia segera terbang tinggi, namun tidak lama kemudian ia jatuh ke sebuah gunung. Tidak lama kemudian Garuda akhirnya mati karena efek racun bambu runcing. Bangkai burung Garuda raksasa ternyata menyebabkan wabah penyakit. Begitu pula dengan tanaman penduduk, banyak yang mati diserang ulat. Mengetahui hal ini, para tetua adat kembali mengirim utusan untuk menemui Larum Balangi. Sesampainya di negeri Salumba, para utusan segera menyampaikan permasalahan wabah yang berasal dari bangkai burung Garuda Kongga kepada Larum Balangi. Mendengar hal ini, Larum Balangi segera berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar menurunkan hujan deras, supaya bangkai raksasa beserta ulat-ulat terbawa oleh banjir.
Tuhan mengabulkan doa Larum Balangi hingga negeri Sorume dilanda hujan deras selama 7 hari 7 malam. Akibatnya negeri Sorume mengalami banjir hebat hingga bangkai Garuda raksasa beserta ulat-ulat hanyut terbawa air. Setelah hujan reda dan banjir surut, wabah penyakit beserta ulat yang melanda negeri Sorume akhirnya hilang. Rakyat negeri Sorume bergembira. Kedamaian bisa hadir kembali di negeri mereka. Untuk menghargai jasa Tasahea dan Larum Balangi, para tetua sepakat mengangkat Tasahea menjadi bangsawan, sedangkan Larum Balangi diangkat sebagai pemimpin negeri Sorume. Gunung tempat jatuhnya burung Garuda raksasa tersebut diberi nama Gunung Mekongga. Gunung ini adalah gunung yang tertinggi di Sulawesi Tenggara hingga saat ini.